yang arti mufakat itu apa ya? Oh, berarti yang sulit itu di kata-kata ya, kata mufakat. Kemudian di sini kan ada petunjuk-petunjuk nih, petunjuk setiap soal itu ada petunjuk kan setiap bagian soal itu kan ada petunjuk di pilihan ganda, singkat. Menurut Manda bagaimana dengan petunjuk-petunjuk ini? Apakah sudah mudah dipahami atau bagaimana? Yang lainnya sudah Bu, tapi yang ini yang nah ini harus dibulatin atau dikasih. Oh, di bagian yang menjodohkan ya, masih bingung di petunjuknya ya, di mana masih bingung mau menarik garis atau mau dilingkari. Oh ya ya ya. Kemudian ini kan ada gambar-gambar ini, ada gambar-gambar. Bagaimana pendapat Manda tentang gambar-gambar? Gambarnya Bu jelas tapi kurang diperbesar lagi. Oh, perlu diperbesar lagi ya. Oke oke. Diperbesar lagi. Waktu pengerjaannya bagaimana? Menurut Mata apakah kurang atau bagaimana? Yang lainnya nggak kurang Bu, tapi di isian singkatnya kurang. Masih isian singkat ya. Masih. Mengapa sangka ini jadi kurang itu apa? Misalnya susah soalnya atau bagaimana? Ya Bu, kalau dari jawabannya contohnya pertama agak mudah. Oh ya. Nah, apa saran Manda dengan soal itu? Soal ini menurut saya bagus Bu, tapi boleh nggak diberi contoh pas nanti ngerjain yang pertama? Oh, di awalnya diberi contoh. Oh iya. Seperti isian singkat. Nanti Ibu pikirkan lagi ya cara. Terima kasih Manda ya. Sudah mengerjakan soal ini. Boleh bertanya-tanya ya. Menurut Marta bagaimana pendapat Marta tentang soal yang sudah Marta kerjakan? Menarik Bu, tapi kalau ada gambarnya saya mudah memahaminya. Oh, kemudian dari soal-soal ini tadi bagian mana yang sulit? Mudah, semuanya mudah, tapi kalau ada lebih banyak gambarnya saya lebih sangat mudah. Oh ya, tapi menurut Marta tidak ada yang sulit ya? Nah, tidak ada yang sulit. Kemudian kan di sini ada petunjuk-petunjuk. Nah, menurut Marta bagaimana mengenai petunjuk-petunjuk ini? Apakah memudahkan atau bagaimana atau menyulitkan? Menurut saya semuanya mudah. Memudahkan ya. Sudah cukup. Kemudian kan di sini ada gambar-gambar. Menurut Marta bagaimana gambar-gambar ini? Dengan gambar-gambar ini menurut Marta bagaimana? Menurut saya Sudah cukup semuanya ya, mudah Marta memahami gambar-gambar itu ya. Nah, ukurannya sudah. Oh iya. Kemudian waktu pengerjaan bagaimana waktu dengan waktu pengerjaan? menurut saya semuanya sudah cukup. Tapi singkatnya agak lama. Jadi waktunya sudah cukup bagi Marta ya untuk mengerjakan. Maksudnya tidak terlalu kebanyakan atau kekurangan dah ya, pas ya. Kemudian apa saran Marta dengan soal yang sudah Marta kerjakan? Menurut saya di pilihan gandanya di isian singkat ini jawabannya dibeda-bedain sedikit supaya kami mudah memahaminya. Oh, maksudnya di pilihannya yang di A, B, C-nya itu dibedakan supaya mudah. Jadi kalau agak mirip-mirip itu agak bingung. Oh ya ya ya. Ya, terima kasih Marta ya. Sudah mengerjakan soal ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dengan Denny. Bagaimana pendapat Denny tentang soal ini? Pendapat saya soalnya panjang Bu, tapi kalau ada gambarnya di sini saya bisa dengar. Oh, begitu ya. Kemudian pada bagian mana yang kira-kira menurut Denny sulit? Bagian OSIS itu. Oh, kata-kata. Nah, kata-kata pada kata-kata OSIS ya. Kemudian menurut Denny ini kan setiap soal ini kan ada petunjuk nih, pilihan ganda ada, kemudian di benar salah ada, menjodohkan ada petunjuk. Nah, menurut Denny bagaimana petunjuk ini? Usianya singkat tapi banyak tulisan.
Iya, banyak banyak tulisan. Oh ya. Kemudian di sini kan ada gambar ini. Bagaimana menurut Denny gambar-gambar ini? Gambaran ini yang benar salah ini masih gambar saja. Oh, ditambah di menjodohkan dengan di benar salah diberi gambar ya. Kemudian waktu pengerjaan menurut Denny bagaimana? Cukup Bu, tapi saya membacanya pelan. Oh, bacanya pelan atau lambat ya? Nah, menurut Denny setelah melihat soal dan mengerjakan soal ini, apa saran Denny untuk soal kita? Gambarnya dibesarkan. Gambar dibesarkan Denny. Oke, terima kasih ya. Kemudian ini ya, pendidikan Pancasila. Oleh baik, silakan ya. Anak-anak silakan dikerjakan soal yang dibagikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Begini Pak, tadi saya sudah minta tolong untuk Bapak membagikan soal ke siswa. Nah, saya ingin meminta bantuan Bapak ini untuk mengobservasi bagaimana hasil pengamatan Bapak terhadap soal yang sudah dikerjakan anak-anak tadi. Nah, jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, boleh? Masih. Iya. Insya Allah bisa saya jawab. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Bapak tentang instrumen soal yang sudah dibagikan ke anak-anak. Kalau menurut saya, instrumen yang sudah Ibu buat, yang sudah saya bagikan dan saya uji cobakan ke anak-anak tadi sangat mudah karena petunjuknya sudah sangat jelas, tinggal dibagikan saja ke siswa. Itu yang pertama. Jadi instrumen ini intinya mudah digunakan oleh anak-anak ya Pak? Iya, sangat mudah. Kemudian di setiap soal itu kan ada petunjuk-petunjuk Pak, di pilihan ganda, di menjodohkan, benar salah, dan isian singkat. Menurut Bapak, kira-kira bagaimana petunjuk-petunjuk pada soal itu? Kalau secara keseluruhan Bu ya, dari soal pilihan ganda, kemudian ada isian ya. Nah, di sini yang agak perlu diperbaiki hanya saja di situ ada di bagian soal itu menjodohkan. Nah, itu harus perlu diberi contoh cara menjawab agar anak-anak itu tidak bingung pada saat menjawab pertanyaan. Jadi dibuat contoh Pak Dibuat ya? contoh ya. Apakah misalnya perlu ditarik garis, Ditarik garis, atau dilingkari? Dilingkari Oh, ya. iya. Ada petunjuknya kan itu kan supaya anak-anak bisa mudah mengerjakan. Nah, dari soal itu bagian mana Pak yang kira-kira perlu diperbaiki? Menurut Bapak? Bagian yang perlu diperbaiki Bu ya. Kalau menurut saya, kalau secara keseluruhan tadi semuanya sudah bagus ya, yang seluruhnya tadi. Nah, kemudian
ditampilkan gambarnya Bu. Oh, dibuat gambar-gambar. Dibuat gambar, iya gambar-gambar. Supaya anak-anak kan itu secara tidak langsung kontekstual itu pengalaman langsung kan dengan apa? Dengan gambar tadi kan dia langsung ke situ. Jadi dengan disertakan gambar di Iya. soal-soal, anak-anak lebih mudah Lebih memahami soal. Lebih mudah memahami soal. Kemudian bagaimana dengan waktu pengerjaannya, Pak? Nah untuk pengerjaannya, untuk waktunya ya, saya rasa cukup Bu, karena di situ kan sudah jelas untuk pilihan ganda, ada jawaban soalnya sudah jelas. Kemudian anak-anak dengan mudah bisa membacanya, apalagi bila disertai dengan gambar tadi kan. Kemudian mencocokkan gambar juga ada contohnya, itu kurang lebih mungkin cukup 40 menit pas waktu itu anak-anak sudah bisa mengerjakan dan juga tidak terburu-buru dengan waktu 40 menit itu Bu, dengan alokasi waktu 40 menit tadi. Cukup baik untuk anak yang kategori lebih ya, sedang sedang atau kurang gitu, Pak. itu secara keseluruhan bukan. Jadi 40 menit itu secara keseluruhan, baik itu anak-anak yang lebih, sedang dan juga kurang tadi. Kemudian untuk penskorannya itu bagaimana, Pak? Kira-kira Nah, skor. untuk sekorannya, karena di soal itu juga dilampirkan sudah ada scoringnya cepat sekali, karena tinggal mencocokkan dengan kunci Bu. Karena kan sudah dibuat ada kunci jawaban kan. Oh iya. Nah di bawahnya sudah ada penskorannya. Jadi kita tinggal masukkan saja, menghitung dari penskoran kunci soal tadi. Kemudian hasil dari anak-anak itu apakah mudah ditafsirkan menjadi nilai belajar, Pak? Maksudnya jadi mudah kita mengaplikasikannya ke nilai anak, nilai belajar. Iya Bu, bisa sangat mudah karena dengan soal itu kita sudah bisa mengetahui dan mampu mengukur kemampuan anak-anak. Misalnya anak-anak yang berkemampuan sangat pintar tadi kan, sangat aktif tadi, bisa kita ukur dengan itu, nilainya tahu kan, nilainya tinggi, ada yang sedang, ada yang lemah. Nah seperti itu. Kemudian jadi maksudnya kita bisa menyesuaikan ke anak apa ya? Jadi anak yang kemampuannya berbeda ini bisa mudah kita sesuaikan, kemudian bisa untuk penilaiannya itu bisa kita masukkan langsung, bisa di hasil belajar anak itu mudah, Pak. Iya, mudah. Kemudian soal itu tadi menurut analisa Bapak apakah sesuai dengan karakteristik anak SD? Kalau menurut saya itu kan soal yang Ibu buat tadi, pendidikan Pancasila Bu ya. Nah itu sangat sesuai karena soal yang Ibu buat di samping di dalam materi pelajaran ada, kemudian itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena di situ Ibu munculkan ada kegiatan musyawarah yang disertai dengan gambar orang yang lagi bermusyawarah. Nah dengan demikian itu, yaitu sangat sesuai dengan pelajaran anak SD, karena kita langsung secara tidak langsung itu masuk ke pelajaran mendalam karena berkaitan dengan kehidupan siswa. Nah, soalnya Bisa itu berarti sesuai dengan karakteristik anak SD ya, Pak? karakteristik anak SD. Kemudian apakah soal ini menurut Bapak itu masuk dalam kategori HOTS C4, C5, C6? Nah, kalau setelah saya amati soal yang Ibu buat ya, dari pilihan ganda, kemudian isian, dan juga ada uraian ya, ada isian ya. Kalau menurut saya itu sudah sesuai Bu, karena sudah disesuaikan dengan HOTS C4 ya, C5 ya, itu sudah disesuaikan karena saya baca anak-anak itu ada soal itu yang kategorinya mudah, kemudian sedang, dan juga ada kategori sulit. Ya. Kemudian yang terakhir Pak, ini bagaimana saran Bapak untuk lebih penyempurnaan soal ini ke depan? Kalau menurut saran saya Bu ya, kalau secara dari keseluruhan mungkin soal yang Ibu buat yang pertama tadi sudah memenuhi dengan kebutuhan anak SD. Kemudian yang kedua, Ibu juga sudah melibatkan berpikir tingkat tinggi HOTS tadi
sudah ada soal itu ada tingkat, ada levelnya, ada level mudah, sedang, kemudian sulit. Jadi yang hanya perlu diperbaiki menurut saya, yang pertama tadi untuk perbaikannya, untuk soal mencocokkan gambar tadi itu yang perlu diperbaiki. Oh, iya. Menjodohkan, Pak, ya? Menjodohkan tadi harus lebih detail kan, ada contohnya kan, supaya anak lebih mudah kan. Kemudian yang berikutnya tadi, kalau misalnya soal itu berkaitan dengan lingkungan, kayak musyawarah tadi, kan itu sebagian sudah ada gambarnya Bu. Nah mungkin itu saja yang diperbaiki supaya lebih anak mudah memahaminya Bu. Maksudnya begini, misalnya di pilihan ganda sudah ada, berarti tambah di menjodohkan Nah, gambar, di benar salah tambah gambar. Di benar salah tambah gambar seperti itu Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga atas saran dan pendapatnya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkontribusi lebih baik lagi dan bisa banyak berguna untuk mendidik dan mengajar anak kita. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.